Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jumpa lagi dengan saya di channel Babi Rahman, channel yang memberi tips-tips bagaimana negosiasi lunas hutang. Di episode kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang kurang lebih menanyakan bagaimana bila saat ini kita mendapatkan surat peringatan dari bank SP1, SP2, SP3. Jadi bahwa ketika kita pinjamannya menunggak, artinya kita sudah one prestasi. Seperti dalam penjelasan saya sebelumnya terdahulu bahwa ketika kita one prestasi sebenarnya kita telah mengaktifkan bom waktu yang namanya lelang. Kalau pinjaman itu menggunakan jaminan. Nah, bank secara aturan yang mereka miliki, mereka berhak menerbitkan surat peringatan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa syarat untuk bisa diajukan lelang ada beberapa syarat, ya, banyak syarat. Salah satunya adalah adanya SP1, SP2, dan SP3. Artinya, bila Bapak Ibu mendapatkan surat peringatan, jadi harus dipersepsikan pertama bisa jadi memang itu bank sedang mempersiapkan menuju lelang, atau juga biasanya dimanfaatkan sebagai cara untuk menakut-nakuti. Nah, kita tidak perlu takut berlebihan, tapi juga tidak boleh mengabaikan. Artinya ketika bank sudah menerbitkan SP1, SP2, SP3, berarti bank mengambil prosedur yang dia miliki. Nah, apakah Bapak Ibu telah melakukan komunikasi yang baik dengan bank terhadap kredit macet yang Bapak Ibu alami saat ini? Nah, kalau belum, segera lakukan komunikasi yang baik. Komunikasikan kepada petugas bank, baik itu petugas lapangan maupun pimpinan, kenapa selama ini Bapak Ibu menunggak? Kenapa Bapak Ibu saat ini tidak bisa mengangsur tepat waktu, ataupun kenapa misalnya mengangsur tapi tidak penuh sesuai yang diperjanjikan? Komunikasikan dengan baik, sampaikan alasannya. Kalau itu memang karena alasan bisnis, bank menyadari bahwa itu adalah risiko bisnis. Kalau itu bagian dari risiko bisnis, maka bank tidak akan segera mengarahkan penyelesaiannya melalui saluran hukum lelang. Tapi yang akan dilakukan bank adalah bagaimana menyelamatkan kredit Bapak Ibu untuk menjadi sehat kembali. Nah, salah satunya adalah dengan cara restrukturisasi. Jadi pahami ketika Bapak Ibu menunggak, itu dikatakan Bapak Ibu sedang sakit. Nah, yang harus dilakukan adalah memberi obat agar bisa sehat kembali. Nah, restrukturisasi seperti penjelasan saya sebelumnya bisa dalam bentuk perpanjangan jangka waktu kredit, bisa dalam bentuk perubahan angsuran, penurunan suku bunga, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan termasuk diantaranya adalah penjadwalan pembayaran pokok. Itu adalah bagian dari restrukturisasi. Nah, bila Bapak Ibu saat ini mendapatkan surat peringatan, apakah itu pertama, kedua, ketiga, komunikasikan dengan baik, tunjukkan bahwa Bapak Ibu punya itikat baik untuk menyelesaikan. Kemudian juga sertai dengan planning penyelesaiannya, ya. Nah, kalau skenario itu Bapak Ibu sudah sampaikan, Bapak Ibu tunggu apa reaksinya. Kalau reaksinya kemudian bank memberi tawaran restrukturisasi, ya patut dipertimbangkan. Kalau restrukturisasi itu tidak membebani, ya ambil saja. Misalnya restrukturisasi itu berupa penjadwalan kembali pengembalian pokok, ya, ambil saja, toh tidak membebani. Tapi kalau restrukturisasi itu
justru malah menambah beban, ya sepatutnya untuk tidak diterima, karena restrukturisasi itu tidak harus sesuai dengan apa yang dimaui bank. Restrukturisasi itu adalah bentuk kesepakatan, jadi harus ada tawar-menawar di situ. Jadi seringkali saya mendapatkan laporan, Pak, saya sudah direstruk tapi ternyata malah tambah berat beban saya. Ya karena Bapak Ibu tidak melakukan tawar-menawar gitu. Harusnya restrukturisasi itu ada tawar-menawar. Ibaratnya Bapak Ibu tadinya mikul beban 20 kilo sekali angkut gitu. Tapi karena Bapak Ibu sakit, terus sama bank dikasih beban 10 kilo. Bapak berhak menawar, saya nggak mau kalau 10 kilo, saya masih berat. Saya sanggupnya 4 kilo. Boleh, menawar boleh gitu. Yang restrukturisasi itu bentuknya adalah win-win solution, yang tujuannya adalah menyehatkan kembali struktur kredit Bapak Ibu. Nah, bila kemudian ternyata bank tidak bisa menerima tawaran Bapak Ibu, maka Bapak Ibu berhak untuk memberi tawaran berikutnya gitu. Oke, kalau itu nggak bisa, saya punya tawaran begini. Berulang-ulang nggak apa-apa. Berulang-ulang nggak apa-apa. Kalau bank memaksakan harus seperti ini, restrukturisasinya ditolak, jangan mau. Karena hakikatnya seperti saya sampaikan tadi, restrukturisasi adalah untuk bagaimana menyehatkan kembali struktur kredit Bapak Ibu. Tapi kalau restrukturisasi itu justru malah menambah beban, kemudian akhirnya malah usaha Bapak Ibu menjadi mati sekalian, ya itu percuma gitu. Daripada direstrukturisasi, ya mendingan biarkan aja apa adanya gitu ya. Nah, seringkali negosiasi itu kemudian melahirkan kesepakatan. Misalnya ada teman yang dari Sulawesi menyampaikan, dari tawar-menawar itu akhirnya disepakati untuk pembayaran sebagian. Nah, bila dalam hal Bapak Ibu kemudian memberi tawaran, misalnya saya nggak mau restrukturisasi, saya maunya pelunasan sekaligus tapi dengan pembebasan bunga, misalnya seperti itu ya. Nah, terus bank bilang, ya udah kalau gitu uangnya titipkan dulu, nanti kami ajukan ke direksi atau ajukan ke pimpinan untuk mendapatkan persetujuan dulu gitu. Uangnya suruh titipkan, jangan mau ya. Jadi kalau memang disetujui, ya saya tunggu aja, uang sudah siap ada di rekening saya. Tapi tidak perlu Anda menitipkan uang pelunasan pokok itu. Kalau perlu ya tunjukkan aja akunnya, misalnya di print. Nih ada di bank ini buku rekeningnya. Saya kasih fotokopinya gitu. Jangan pernah menitipkan uangnya untuk dengan alasan sebagai bukti bahwa uang sudah siap. Kemudian dia akan mengajukan izin ke pimpinan. Jangan pernah mau seperti itu. Itu kebanyakan, ya saya tidak menyamaratakan, tidak memvonis, kebanyakan itu hanya jebakan Batman dari bank. Jadi bilang aja, duit sudah siap Pak, ini fotokopinya buku rekening saya sudah saya siapkan, ini uang hasil pinjaman misalnya gitu ya. Tapi jangan pernah dititipkan, karena yang akan terjadi biasanya uangnya sudah diterima nggak bisa keluar lagi, kemudian dia memberi jawaban bahwa permohonan Bapak tidak disetujui, Bapak harus bayar sekian. Uang yang sudah masuk akhirnya tidak bisa ditarik lagi. Nah, itu saya bilang itu jebakan Batman. Jadi nggak perlu dititipkan. Kalau mau ya kasih fotokopi rekeningnya saja, sudah disiapkan dananya. Seperti itu ya. Nah, biasanya memang betul bank itu untuk mendapatkan persetujuan pelunasan dengan pembebasan bunga atau denda, itu memang harus mendapatkan izin dari pimpinan. Nah, biasanya putusan itu dalam bentuk surat, tidak dalam bentuk lisan ya. Misalnya kemudian Bapak Ibu dapat jawaban, oke Pak, sudah disetujui, silakan uangnya dimasukkan gitu. Minta suratnya dulu. Mana surat persetujuannya?
Itu. Jangan mau serta-merta menyetorkan uangnya tanpa mendapatkan surat persetujuan. Jadi minta surat persetujuannya, karena biasanya surat persetujuan itu berbatas waktu, ya. Misalnya surat persetujuan ini berlaku sejak tanggal sekian sampai sekian. Jadi kalau sampai batas waktu yang ditentukan itu tidak selesai, Bapak Ibu tidak selesaikan, maka surat persetujuan itu batal dan kembali kepada perjanjian semula gitu. Jadi ingat bahwa bila Bapak Ibu sedang dalam negosiasi pelunasan, uangnya siapkan, benar-benar disiapkan. Jangan sampai Bapak Ibu sudah mengajukan negosiasi pelunasan tapi ternyata uangnya belum siap. Karena ingat, persetujuan pelunasan dengan keringanan bunga dan denda itu berbatas waktu. Oke, demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat tips sederhana saya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.